Pertama, identifikasi kunci. Tidak semua sama. Ada yang kuat, ada yang licik, ada yang diam tapi berbahaya. Kamu harus tahu siapa yang menentukan permainan. Jika kamu salah menilai, kekuasaanmu bisa lenyap dalam semalam. Kunci bukan hanya orang, mereka simbol kekuatan. Mereka yang bisa membuat tentara bergerak, hukum ditegakkan, harta dikumpulkan. Mereka yang menahan atau memberikan akses ke sumber daya. Pelajari pola mereka, pahami ambisi mereka. Dan gunakan itu untuk mengikat mereka kepadamu. Ini bukan permainan moral, ini permainan hidup dan mati di puncak. Goyangkan kunci yang tepat, mereka akan membawamu naik. Salah satu langkah, mereka bisa menjatuhkanmu. Kekuasaan tidak diperoleh dengan kekerasan semata, tetapi dengan memahami siapa yang menentukan permainan. Setiap kata, setiap janji, harus dipikirkan. Setiap hadiah, ancaman, dan pujian harus seimbang. Terlalu sedikit, mereka tidak peduli. Terlalu banyak, mereka menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Ini adalah seni keseimbangan yang rumit, dan jika kamu gagal, dunia akan menertawakan kehancuranmu. Bayangkan istana penuh tangan-tangan yang bekerja untukmu. Tentara, administrator, pengumpul harta. Mereka semua adalah kunci. Tanpa mereka, kerajaanmu hanyalah tumpukan batu dan janji kosong. Dan yang lebih menakutkan, mereka menilai setiap gerakanmu. Loyalitas tidak pernah gratis. Kamu harus membayar harga dengan perhatian, hadiah, atau ketakutan. Jika kamu tidak membayar, mereka akan mencari bos baru. Jangan pernah meremehkan pengaruh kunci. Mereka memegang hidup dan mati politikmu. Kesetiaan harus dibeli, dijaga, dan dipertahankan. Jangan puas dengan loyalitas semu. Setiap kunci harus merasa mereka menang jika tetap di pihakmu. Jika mereka melihat celah, mereka akan beralih. Dan mereka akan melakukannya cepat. Dunia ini kejam, dan penguasa yang lambat jatuh lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan. Inilah realitas di balik istana megah, gedung parlemen, dan ruang dewan korporat. Semua tampak rapi dari jauh, tetapi di dalamnya permainan mematikan berlangsung setiap hari. Jangan pernah berpikir kunci yang kamu butuhkan untuk naik adalah sama dengan yang kamu butuhkan untuk bertahan. Masa lalu dan masa depan berbeda. Mengerti ini, atau kamu akan jatuh lebih cepat dari yang kamu kira. Setiap aliansi punya umur. Setiap pengaruh bisa hilang. Bahkan penguasa terbaik pun harus terus menyesuaikan strategi. Dunia tidak memberi kesempatan kedua. Jika kamu gagal membaca tanda, kamu akan digantikan sebelum sempat menikmati kekuasaanmu. Siap untuk itu? Raja yang terlalu baik bukanlah pemimpin, dia adalah korban yang sedang menunggu giliran. Di dunia kekuasaan, kebaikan bukanlah kebajikan. Itu celah. Semakin banyak kamu memberi kepada rakyat, semakin sedikit yang tersisa untuk kunci kekuasaan. Orang-orang yang sebenarnya menjaga tahtamu tetap berdiri. Mereka adalah para jenderal, para pemilik modal, para pejabat yang memegang akses loyalitas dan stabilitas. Bahagia sampai lupa memberi imbalan pada mereka. Mereka berkhianat. Dalam politik, keseimbangan tidak pernah adil. Rakyat ingin makmur, kunci ingin kuasa, dan raja hanya punya dua tangan. Berikan terlalu banyak kepada rakyat, dan kunci akan murka. Berikan terlalu banyak kepada kunci, dan rakyat akan mengamuk. Raja yang baik hati mati bukan karena rakyat membencinya, tetapi karena kunci-kuncinya merasa diabaikan. Dalam game para penguasa, kebaikan bukan strategi. Kebaikan adalah undangan untuk digulingkan. Jika mereka merasa kamu terlalu sibuk mensejahterakan rakyat, mereka keluar, mereka pindah. Penguasa cerdas tidak hanya menebar takut. Penghargaan jauh lebih mematikan karena menciptakan loyalitas. Tapi terlalu banyak hadiah melemahkanmu. Terlalu banyak ancaman memicu pemberontakan. Seimbangkan keduanya. Buat mereka merasa dibutuhkan sekaligus bisa dihancurkan. Seni bertahan di puncak. Semua penguasa tahu cara membuat orang takut. Tapi hanya penguasa yang pintar yang tahu kapan harus membuat orang merasa dihargai. Rasa takut membuat orang patuh,
tetapi penghargaan membuat mereka loyal. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya seperti bumi dan langit. Orang yang takut hanya menghindari hukuman. Orang yang loyal akan bertarung untukmu. Tapi terlalu banyak penghargaan membuat orang merasa berhak. Terlalu banyak intimidasi membuat orang ingin memberontak. Kekuasaan adalah seni menyeimbangkan. Dua racun ini cukup untuk membuat mereka waspada, tapi juga cukup manis untuk membuat mereka bertahan. Lihat para penguasa besar. Mereka memberi hadiah kecil untuk membuat kunci merasa penting. Tapi menjaga ancaman tetap hidup agar mereka tidak lupa siapa yang memegang pedang. Dalam permainan kekuasaan, bukan siapa yang paling keras atau paling murah hati yang menang, tetapi siapa yang paling tepat memilih momen. Jika kamu bisa membuat mereka mencintai sekaligus takut padamu, maka kamu telah menguasai dua senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Jangan pernah meremehkan kunci kekuasaan. Mereka bukan pengikut. Mereka adalah predator kecil yang hidup di sekitar singgasana. Mereka tersenyum di depanmu, menunduk hormat. Tapi di belakangmu mereka menghitung, apakah kamu akan kuat besok? Apakah ancaman terhadapmu semakin besar? Apakah ada pesaing yang mulai naik? Jika mereka melihat sedikit saja kelemahan, mereka mulai menimbang. Bukan soal loyalitas, soal survival. Kunci yang cerdas tidak pernah menunggu kapal tenggelam. Mereka melompat saat air baru menyentuh kaki. Mereka bergerak cepat, bernegosiasi diam-diam, dan mengamankan posisi mereka sebelum badai datang. Penguasa yang selamat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling cepat membaca alasan di balik senyum kunci-kuncinya. Karena di belakang setiap pengkhianatan besar, selalu ada tanda-tanda kecil yang sengaja diabaikan. Dalam game para penguasa, kunci tidak peduli siapa rajanya, yang penting mereka tidak ikut jatuh saat tahta mulai goyah. Dalam politik dan kekuasaan, tidak semua kunci dibuat sama. Pertama, ada yang ambisius. Mereka yang selalu ingin naik level. Mereka haus jabatan, haus pengaruh, haus pengakuan. Penguasa yang pintar akan memberi mereka sedikit kemenangan. Sekadar membuat mereka sibuk. Tapi tidak pernah cukup untuk membuat mereka kuat. Lalu ada yang puas. Orang-orang yang hanya ingin posisi aman, gaji lancar, dan rasa dihormati. Jenis ini mudah dijaga selama kamu tidak merusak kenyamanan mereka. Mereka adalah stabilitasmu. Yang paling berbahaya, yang diam. Mereka tidak bicara banyak, tidak meminta banyak, tapi mereka memperhatikan semua. Jika mereka bergerak, itu bukan sekadar ambisi. Itu ancaman. Menggabungkan ketiga tipe ini dalam satu lingkaran. Kekuasaan adalah seni berbahaya. Salah baca satu orang saja, dan seluruh sistem runtuh. Kekuatanmu bukan di berapa banyak kunci yang kamu punya, tetapi bagaimana kamu mengatur ego, ambisi, dan diam yang menakutkan itu. Kekuasaan modern bukan lagi soal otot atau jumlah pasukan. Ini permainan informasi. Siapa yang tahu duluan, menang duluan. Setiap orang punya rahasia. Setiap orang punya titik lemah. Dan bagi penguasa cerdas, rahasia itu bukan bahan gosip, itu amunisi. Informasi bisa membuat orang patuh tanpa kamu harus mengancam. Informasi bisa membuka pintu yang terkunci. Informasi bisa mematahkan rencana musuh sebelum rencana itu dilahirkan. Kamu tidak perlu menghukum seseorang jika kamu tahu apa yang mereka takutkan. Kamu tidak perlu menyuap seseorang jika kamu tahu apa yang mereka kejar. Para penguasa besar selalu punya tiga hal: informan, arsip rahasia, dan ingatan yang panjang. Karena dalam game para penguasa, kekuatan bukan tentang siapa yang berteriak paling keras, tetapi siapa yang mengetahui paling banyak. Satu informasi kecil bisa menjatuhkan satu kerajaan besar. Dan satu rahasia yang tepat bisa membuatmu berkuasa seumur hidup. Seorang penguasa yang terlalu jelas adalah penguasa yang mudah diprediksi. Dan yang mudah diprediksi adalah yang mudah disingkirkan. Kekuasaan tumbuh dari ketidakpastian, ketika orang tidak tahu sepenuhnya apa yang kamu pikirkan, apa rencanamu, atau apa langkah berikutnya. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka berharap. Biarkan mereka takut dengan kemungkinan yang tidak pernah kamu sebutkan. Kunci kekuasaan harus merasa bahwa hanya kamu yang memegang jawaban lengkap.
Jika mereka bisa membaca langkahmu, mereka mulai percaya mereka bisa menggantikanmu. Tetapi jika kamu selalu satu langkah di depan, mereka akan bergantung padamu untuk arah, keputusan, dan stabilitas. Dalam permainan kekuasaan, misteri adalah alat. Penguasa bukan harus seram. Penguasa harus tak terduga. Karena orang tidak memberontak terhadap raja yang mereka tidak bisa prediksi. Mereka hanya memberontak terhadap raja yang mereka pikir bisa mereka kalahkan. Jangan tertipu oleh sumpah setia. Semua loyalitas dalam dunia kekuasaan hanyalah kontrak keuntungan. Mereka bersamamu selama kamu memberi lebih banyak daripada musuhmu. Sesimpel itu. Loyalitas bukan soal cinta. Bukan soal hormat. Bahkan bukan soal moral. Ini soal untung dan rugi. Jika kamu membuat kunci-kuncimu merasa aman, dihargai, dan mendapatkan sesuatu dari keberadaanmu, mereka akan tetap di sisimu. Tapi ketika kamu berhenti memberi, mereka akan mencari orang lain yang bisa memberi lebih. Penguasa yang bodoh percaya pada janji. Penguasa yang cerdas percaya pada insentif. Kamu tidak menjaga loyalitas dengan kata-kata. Kamu menjaganya dengan keseimbangan kepentingan. Loyalitas itu cair. Dan kamu harus terus mengisinya sebelum menguap. Begitu mereka merasa lebih untung berkhianat daripada setia, permainanmu selesai. Kunci kekuasaan yang terlalu kuat adalah bom waktu yang menunggu meledak. Jika satu orang menguasai terlalu banyak pengaruh, terlalu banyak hubungan, atau terlalu banyak akses pada sumber daya, mereka berubah dari sekutu menjadi pesaing. Dan pesaing yang berada di dalam sistem jauh lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Cara mengatasinya bukan dengan menjatuhkan mereka secara langsung. Itu hanya membuat mereka marah atau memicu simpati dari kelompok mereka. Cara yang benar adalah sistem, aturan, prosedur, rotasi jabatan, pembatasan wewenang. Semua dibungkus sebagai kebijakan resmi. Biarkan mereka tetap penting, tapi tidak pernah dominan. Biarkan mereka tetap berkuasa, tapi tidak pernah satu-satunya. Sistem adalah sangkar emas, mereka tetap hidup. Tetap merasa dihargai, tapi tidak bisa terbang terlalu tinggi. Karena begitu mereka terbang bebas, mereka akan mencoba mengambil tahtamu. Penguasa yang bijak tidak membunuh ancaman. Ia menahannya dengan aturan yang tidak terlihat. Penguasa yang berdiri terlalu terang akan selalu menjadi sasaran. Tetapi penguasa yang mengatur dari bayangan nyaris tidak bisa disentuh. Banyak pemimpin jatuh bukan karena musuhnya lebih kuat, tetapi karena mereka menunjukkan terlalu banyak. Bayangan memberi kekuatan yang tidak bisa dilawan. Diam, tidak terlihat, tapi selalu hadir. Kamu tidak perlu memerintah dengan suara keras. Jika kamu bisa memerintah dengan gerakan kecil yang tidak disadari orang lain, biarkan orang berpikir keputusan itu berasal dari mereka. Biarkan kunci-kunci merasa mereka yang mempengaruhi arah kerajaan. Padahal, kamu yang menentukan pilihan yang mereka kira berasal dari kepala mereka sendiri. Kekuasaan paling efektif adalah kekuasaan yang tidak diumumkan. Yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa. Jika orang tidak sadar kamu yang memegang tali, kamu bisa menarik kapanpun tanpa perlawanan. Dalam dunia yang digerakkan ego, ambisi, dan kepentingan, moralitas bukan mata uang yang berlaku. Kekuasaan tidak mengenal benar dan salah, hanya mengenal kuat dan lemah. Dan yang lemah selalu dimakan. Kamu tidak harus menjadi jahat. Kamu hanya harus mengerti bahwa permainan ini tidak dibuat untuk orang yang naif. Kunci kekuasaan tidak peduli apakah kamu baik atau tidak. Mereka peduli apakah kamu kuat, stabil, dan menguntungkan. Jika kamu gagal memenuhi tiga hal itu, mereka akan mengambil alih, perlahan atau sekaligus. Kuasai kunci, kendalikan akses, pegang informasi, jaga keseimbangan. Karena begitu kunci merasa mereka tidak butuh kamu lagi, tahta yang kamu duduki berubah menjadi kursi eksekusi. Dalam game para penguasa, kamu hanya punya dua posisi. Yang mengatur kunci, atau yang diturunkan oleh kunci.